Di belakang Asti ada Cak Lontong. Silakan Cak Lontong. Selamat malam, salam lemper. Salam lempar. Anda tahu saya dari mana? Saya nggak tahu ini. Saya nggak nanya, Pak. Saya yang saya baca di sini dari Independen ya Anda ini ya. That's right. Yo. That's Kalau Anda sudah tahu saya dari Independen, tahu nggak tujuan saya di sini? That's left. Apa itu? That's right. That's left. Bisa gitu ya? Jadi Anda ini mewakili, Anda berbicara mengenai Pendidikan nanti, pendidikan. bagaimana sistem yang seharusnya. Jadi Anda Apakah pro pendidikan ya? saya pendidikan dalam bentuk apapun ya, jangan terjebak bahwa pendidikan itu harus bentuknya sekolah. Iya. Jangan. Kan Formal bisa dan informal. school, Iya. bisa apapun yang berhubungan dengan sekolah. Iya. Oke. Unsurnya juga banyak, nanti akan saya urai. Iya. Bukan unsur cuma apa? Unsur apa? Unsur ya apa? dalam pendidikan itu yang terkait banyak. Iya. Ada guru, Iya. ada pengajar. Guru pengajar ya sama lah. Nah, Anda sudah mulai terjebak. Dosen itu pengajar atau bukan? Pengajar. Tapi dia bukan guru, dosen. Ya, iyalah, bolehlah. Untuk lebih mempermudah sajalah. Ada ini pengarah, kalau menurut saya sih ya guru yang digugu dan ditiru ya seperti itu. Itu filosofinya, tapi Iya. status tetap beda. Iya. Nanti akan saya jelaskan, tenang aja, tenang. Cak Lontong. Ya, terima kasih. Sekarang saya mau tanya sama Cak Lontong. Setuju dengan ujian nasional? Ujian nasional yang serentak ini. Anda yakin bertanya pada saya? Semenjak dari dulu juga saya tidak pernah yakin saya bertanya kepada Anda. Oh, berarti Anda Tetapi- yakin? Yakin apa? Yakin ingin bertanya sama saya? Iya, saya pengen tahu sampai sejauh mana Anda melihat ujian nasional ini. Jadi begini ya, perkara Anda tanya setuju atau tidak setuju, banyak masalah tentang itu. Anda yakin nggak semua anak SD yang lulus itu bisa masuk pendidikan selanjutnya, SMP? Saya sih yakin. Saya tanya ke Anda, jumlah SMP dan jumlah SD lebih banyak mana? Lebih banyak SD. Nah, kan? Lebih banyak SMP. Awal sudah salah. SMP 3, SD 2, banyak SMP. Anda tahu? Anak SD itu Ya. dari satu SD hanya 1/6 yang bisa lanjut ke SMP. SMP. Karena hanya kelas 6 aja yang bisa. Kelas 1 sampai 5 paling bisa naik ke 1 kelas 2, 2 kelas 3, yang 3 kelas 4, yang 5 kelas 6. Ih, Pak Denny happy banget. Happy lo. Salma kali happy. Artinya tidak semua anak lulusan SD bisa masuk SMP yang dia mau. Ya kan? Ya iya. SMP yang mau dimasukin mereka memilih siswa yang boleh masuk Iya. sesuai dengan standar. Itu Iya. kan diskriminatif. Anak saya yang SMP Iya. itu tidak boleh ikut ujian nasional. Loh, anak Ini saya kumpulkan wali murid sekelas anak saya protes ke kepala sekolah. Loh, Anda nggak tahu bisa. jawabannya apa? Apa? Dengan entengnya mereka, Iya. kepala sekolah menjawab apa? Iya. Anak bapak baru kelas 2 pak. Itu kan menyepelekan. Itu bukan diskriminatif itu namanya. Itu lu kirain gua mau ikut akselerasi atau apa sih sebenarnya? Meng, kenapa Meng? Oh, di sini aja. Duduk sini sebelah dia. Maksudnya apa? Nggak ada maksud apa lu. Emang anak kamu juga sekelas sama anakku? Ah, ngapain? Anak lo. Lo ngomong macam-macam. Enggak, kalau gini caranya kamu bisa punya anak lo sama dia. Yang diskriminatif lagi ada berarti. Apa? Ada lagi. Nanti cerita mengenai diskriminatifnya nanti setelah yang satu ini. Lanjut lagi mengenai diskriminasi ya tadi ya. Kita sudah Iya. sampai diskriminasi. Ini perlakuan yang saya alami melihat anak saya ini. Iya. Ini anak itu hati-hati. Jadi orang tua juga lebih hati-hati memilih sekolah untuk anaknya ya. Karena sekolah anak saya ini diskriminatif. Melarang anak untuk berbakti pada orang tua. Nggak bisa sekolah apa kamu keluarin itu anaknya. Ini makanya saya kasih contoh ini kejadian ini. Dan saya benar-benar tidak habis pikir kok ada sekolah seperti ini. Saya itu ngantor jam 8. Iya. Anak saya masuk sekolah jam 7. Iya kan? Iya. Kan anak saya ini kan anak berbakti. Iya. Dan saya juga nyuruh dia nurut sama orang tua. Makanya dia saya suruh sebelum sekolah antar saya ke kantor. Ya kan masuk jam 8, jadi dia ngantar saya dulu, dia masuk sampai sekolah itu kira-kira jam 8:30. Dimarahi sama gurunya. Ini apa-apaan? Ya anaknya sekolah jam 7.
Lu sekarang kamu sendiri, Cak, masuk jam 8. Anak yang sekolah jam 7 suruh nganterin dulu bapaknya. Berbakti dari mana? Loh, anak nganter Baksos orang tua itu kan namanya. berbakti. Berbakti bukan caranya seperti itu, Cak. Ah, Anda ini ngelarang anak berbakti pada orang tua. Anaknya sih berbakti Pak, bapaknya yang durhaka ini Pak. Iya. Lah itu kan urusan lain. Diskriminatif. Hati-hati milih sekolah. Anak saya akhirnya nggak tahan sekolah, akhirnya pindah. Ngalami hal yang sama, kurang apa coba? Kurang apa bapaknya? Kurang apa? Banyak kurangnya bapaknya. Bukan anaknya yang pindah Pak, saya saksinya bukan anak yang pindah. Temen-temennya pada pindah. Anaknya dia tetap di sekolah situ. Enggak mau, enggak, ini mengada-ada, nggak mungkin Pak. Itu sekolah yang pertama, yang kedua enggak. Bagaimana menurut Cak Lontong? Anda setuju dengan apa yang dikatakan oleh McDani? Dia menyuruh skill katanya yang penting. Saya akan bicara mundur sedikit. Tadi Pak Jarwo menyebut homeschooling. Iya. Anda tahu nggak siapa yang merintis di Indonesia ini Homeschooling? Kaseto. Ya Allah, Kak Seto. Kaseto. Memang Karena itu kakak Anda. manggilnya kan Kaseto. Dia itu dulu awalnya saya tahu, Cak, Kaseto itu ingin menyekolahkan si Komo. Karena si Komo tidak diterima di SD-SD yang lain. Dan tiap mau berangkat sekolah bikin macet. Nah betul Pak. Emang itu Kaseto bener. Pak, sebentar Pak, dia kentut Pak. Serius, bau lu syuting nih Meng, bikin malu aja lu. Yang pertama membuat itu, Kentut ya? yang tadi bener Kaseto homeschooling. Iya. Kalau lu ya yang ngomong kasetan lu. Aku tahu kamu sudah sentimen sama saya. Enggak, maksudnya kamu kentut kan tadi. Ngaku aja, nggak usah malu. Tirulah saya, memang harus sopan. Kalau kamu mau kentut, sopan. Saya dulu kalau di sekolah, di kelas pengen kentut, saya Ya, sopan Pak. gimana? Guru sama murid lain saya suruh keluar dulu. Kamu dong yang harusnya keluar. Ngapain juga? Loh, Semua kan- orang